Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Fitriana dari program studi ekonomi Islam dengan NIM C1F0181012. Kali ini akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi syariah yang berjudul Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah. Terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama, sejarah dan perkembangan akuntansi. Kedua, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Ketiga, prosedur dan istilah dalam akuntansi syariah. Keempat, hubungan antara akuntansi modern dengan akuntansi syariah. Pertama, sejarah dan perkembangan akuntansi. Sejarah dan perkembangan ini terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode Mesir. Pada periode ini, pencatatan dilakukan oleh orang Mesir kuno dengan menggunakan metode pencatatan untuk membantu mereka dalam bertransaksi di luar negeri. Kedua, periode Babilonia. Pada periode ini terjadi pembongkaran tablet tanah liat Babilonia yang membuktikan sistem pembukuan dalam bentuk kwitansi tablet, berisi informasi seperti jumlah uang dan barang yang diterima, nama pemberi dan penerima, serta tanggal terjadinya transaksi. 3. Periode Cina. Pada periode ini, pemerintah Cina menggunakan akuntansi untuk mengevaluasi efisiensi program dan pelaksana program tersebut. 4. Periode Yunani. Penemuan di Mesir atas Zenon Papyri yang merupakan dokumen dari abad ketiga sebelum Masehi. Dokumen ini menghasilkan bukti bahwa adanya akuntansi Yunani abad keempat sebelum Masehi. Terakhir pada periode Romawi. Pada periode ini terdapat sebuah memo atau buku harian yang dicatat atas penerimaan dan pengeluaran dengan sebuah kode account accepti et expensi sama dengan buku kas yang dimasukkan setiap bulannya dalam buku harian tersebut. Kedua, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia menurut Wiroso pada tahun 2011. Pertama, sebelum tahun 2002. Bank Muamalat telah beroperasi sejak tahun 1992, namun belum diatur oleh PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Oleh karena itu, mengutip PSAK 31 akuntansi bank terkait, khususnya paragraf yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti perlakuan akuntansi atas kredit. Kemudian pada tahun 2002 sampai 2007, selama periode ini telah terdapat PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah, yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi bagi bank umum syariah, bank negara syariah, dan cabang syariah dalam lingkup PSAK. Selanjutnya tahun 2007 sampai sekarang, selama periode ini, DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan PSAK syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. Kerangka dasar penyusunan dan pelaporan laporan keuangan syariah atau KDPP-LKS dan PSAK Islam digunakan oleh Badan Syariah dan Badan Hukum Tradisional, entitas yang melakukan transaksi syariah baik di sektor publik maupun swasta. Yang ketiga yaitu prosedur pencatatan menurut LSM tahun 1973. Terdapat 14 prosedur. Yang pertama, transaksi harus dicatat segera setelah terjadi. Yang kedua, transaksi diklasifikasikan menurut sifatnya. Ketiga, tanda terima dicatat di sebelah kanan dan sumber penerimaan telah ditentukan dan dipublikasikan. Keempat, catat pembayarannya dan tunjukkan jumlah yang cukup di sebelah kiri. Kelima, penjelasan rinci tentang catatan transaksi. Keenam, tidak ada ruang tersisa di antara dua transaksi. Ketujuh, dilarang mengoreksi catatan transaksi dengan menulis ulang atau menghapus. Kedelapan, tempatkan tanda tangan di buku untuk mencerminkan pengungkapan akun. Kesembilan, transaksi yang identik dicatat dalam buku induk dan kemudian diposting ke buku khusus. Kesepuluh, transaksi serupa diposting oleh seseorang yang tidak ada hubungannya. Kesebelas, neraca yang disebut alhasil atau perbedaan antara kedua jumlah harus ditarik. Kedua-belas, harus menyiapkan laporan bulanan dan atau tahunan. Ke-13, setiap akhir tahun fiskal, Al-Katib harus menyiapkan laporan. Ke-14, laporan berkala yang dibuat Al-Katib akan direview. Al-Katib adalah orang yang bertanggung jawab mencatat dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan. Selanjutnya, terkait prosedur terdapat beberapa istilah yang harus dipahami. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, Al-Jaridah, yang merupakan buku yang mencatat transaksi. Kedua, Al-Yaumiyah dan Al-Rusnamas, yang artinya diary.
Ketiga, Al-Khatmah adalah laporan pendapatan dan pengeluaran bulanan. Keempat, Al-Khatmah Al-Jamiah yang merupakan laporan tahunan. Kelima, Al-Tarikh yang merupakan catatan tambahan yang akan ditampilkan kategori keseluruhan. Keenam, Al-Aridah yang merupakan 3 kolom jurnal yang jumlah totalnya ada di kolom ketiga. Yang ketujuh, Al-Bara'ah adalah bukti pembayaran wajib pajak. Dan yang terakhir, Al-Muwafaqah Jamah yang merupakan akuntansi komprehensif yang disediakan oleh Amil. Jadi, antara akuntansi modern dan akuntansi syariah memiliki hubungan, yaitu pada periode Daulah Abbasiyah, Eropa berada dalam periode abad ke-8. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara Luca Pacioli dengan akuntansi syariah. Pada tahun 1429, pemerintah Italia melarang penggunaan angka Arab. Dan pada 1484 Masehi, Pacioli pergi menemui temannya Alvario di Florence, seorang pengusaha yang suka berpergian ke Afrika Utara. Sehingga diduga Pacioli mendapat ide double entry dari temannya. Alfred Liber pada tahun 1968 mendukung gagasan pengaruh pedagang Arab di Italia. Pernyataan Luca Pacioli mendukung poin ini, bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali pada pemberi pinjaman dan peminjam, atau tulis pemberi pinjaman dan kemudian debit. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa Pacioli menerjemahkannya dari bahasa Arab yang ditulis di sebelah kanan. Terima kasih, semoga presentasi kali ini bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.